Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, seorang pria bernama Arman tengah menunggu bus di halte pinggir jalan. Dia baru pulang lembur dari kantor dan sudah tidak sabar untuk sampai di rumah. Malam itu begitu sepi, hanya suara hujan dan gemuruh petir yang terdengar. Arman melihat jam di tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah menunggu beberapa menit, sebuah bus tua berwarna abu-abu berhenti di depannya. Anehnya, bus itu tidak menampilkan nomor rute seperti biasanya. Pintu bus terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Seorang sopir tua dengan wajah pucat menyambutnya dengan senyuman yang tidak wajar. Meskipun merasa aneh, Arman memutuskan untuk naik karena tidak ada bus lain yang lewat. Saat Arman masuk ke dalam bus, dia merasakan suasana yang dingin dan menyeramkan. Hanya ada beberapa penumpang di dalam, semuanya duduk diam dan menatap kosong ke depan. Arman memilih duduk di bagian tengah, berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh yang baru saja dia rasakan. Bus mulai melaju dengan kecepatan yang tidak wajar. Arman mencoba melihat keluar jendela, tetapi pandangannya tertutup oleh kabut tebal. Beberapa menit kemudian, dia merasa bus mulai berblok ke arah jalan tol yang seharusnya tidak dilalui oleh rute bus biasa. Arman mulai merasa tidak nyaman, apalagi ketika dia menyadari bahwa penumpang lain mulai menghilang satu persatu. Tiba-tiba, bus berhenti di tengah jalan tol yang sepi. Lampu-lampu di dalam bus berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang, membuat Arman merinding. Dia berbalik dan melihat seorang wanita dengan rambut panjang dan wajah yang tertutup darah berdiri di ujung lorong bus. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, dan perlahan mendekat ke arahnya. Arman panik dan berusaha membuka jendela, tetapi jendela itu terkunci rapat. Dia kemudian berlari ke depan, mencoba berbicara dengan sopir. Namun, sopir itu tidak lagi berada di tempatnya. Kemudi bus bergerak sendiri, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Suara tawa menyeramkan memenuhi udara, membuat Arman ketakutan setengah mati. Tanpa peringatan, bus mulai melaju kencang kembali. Arman terjatuh ke lantai, merasakan tubuhnya terbanting ke sana kemari. Saat dia berusaha bangkit, dia menyadari bahwa bus itu seolah-olah membawa dirinya ke dimensi lain. Jalan tol yang mereka lewati dipenuhi dengan kabut tebal dan bayangan-bayangan hitam yang menari-nari di sekitar. Dalam kepanikan, Arman berusaha mengingat doa-doa yang dia pelajari sejak kecil. Dia memejamkan mata dan berdoa dengan khusyuk, berharap bisa keluar dari mimpi buruk ini. Perlahan-lahan, suara-suara menyeramkan mulai mereda dan bus berhenti dengan mendadak. Saat Arman membuka mata, dia menemukan dirinya berada di halte yang sama seperti saat dia naik bus. Hujan sudah reda dan malam tampak tenang kembali. Tidak ada bus, tidak ada sopir, dan tidak ada penumpang lainnya. Arman berdiri dengan tubuh gemetar, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, dia mendengar kabar dari berita bahwa jalan tol tempat dia berada semalam telah ditutup selama bertahun-tahun karena sering terjadi kecelakaan misterius. Banyak saksi mata yang mengaku melihat bus hantu melaju di jalan itu pada malam hari. Arman menyadari bahwa dia baru saja mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Sejak malam itu, Arman tidak pernah lagi naik bus larut malam. Cerita tentang bus hantu itu menjadi legenda di kota mereka, mengingatkan semua orang untuk selalu waspada saat berada di jalan tol yang angker tersebut.